Oke, sekarang kita lagi sama Aiza, aku Aufi. dan sekarang kita lagi di UI, kampus yang katanya baru-baru ini dapat predikat nomor 1 Islam di Indonesia. Betul ya? Insya Allah. Dan berarti anak-anaknya juga Islami banget, ya kan? Amin. Kalian dari prodi apa aja nih? Aku ilmu komunikasi. Aku juga dari ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi ya. Sama sih, aku juga dari ilmu komunikasi. Tapi aku dari UGM. Oh, UGM ya kak? Iya deh. Masya Allah. Cut dulu. Oke, dan sekarang aku mau ngasih kalian beberapa pertanyaan yang nanti kalau misalkan kalian bisa ngejawab semua, nanti bakal aku kasih hadiah. Pokoknya kalian harus bisa jawab sih, karena kalau misalkan nggak bisa jawab, aku jadi nggak percaya kalau misalkan anak-anak ini itu termasuk dari insan ulama. Oke, kita langsung aja ya. Kalian sanggup kan? Oke, bismillah. Pertanyaan yang nomor pertama, menurut kamu apa sih perbedaan Nabi dan Rasul itu? Menurutku perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu seseorang yang dikasih wahyu oleh Allah, kemudian Allah tidak memerintahkan Nabi untuk menyebarkannya kepada umatnya. Sedangkan kalau Rasul itu sama diberikan wahyu oleh Allah, tetapi diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada umat-umat. Oh gitu ya perbedaannya. Bodyguard 1? Betul. Oke. Oke. Betul ya berarti ya guys. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua buat Kak siapa? Aufi. Kak Alfi. Pertanyaannya, kisah Nabi siapa yang paling kamu sukai dan kenapa kamu suka kisah Nabi itu? Tentu saja aku tuh suka kisahnya Nabi Muhammad, semua kisahnya Nabi Muhammad, karena yang menurutku paling menyentuh hati, yang paling banyak hikmah yang bisa kita ambil tuh dari kisahnya Nabi Muhammad. Juga karena kita ini umatnya Nabi Muhammad, jadi kita harus contoh beliau. Ya, nabi-nabi lain juga, cuman yang paling utama beliau, Nabi Muhammad. Gitu ya. Berarti kisah yang paling kamu suka emang kisah Nabi Muhammad? Iya, betul. Sama sih, aku juga kisah Nabi Muhammad, karena kita sebagai umatnya harus dong lebih suka sama kisah Nabi kita. Oke, sekarang giliran kamu. Kan kita tadi udah nanya-nanya tentang Nabi ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih Allah selalu ngasih ujian ke Nabi-Nabi? Misalkan Nabi Muhammad itu ujian sama kaumnya, kaum kafir Quraisy yang sangat membangkang. Kemudian Nabi Musa ujiannya yaitu berupa didatangkan seorang raja Fir'aun yang sombong, dan bahkan kita aja sering dikasih ujian sama Allah. Kenapa sih? Kalau sependapatku, sependek pengetahuanku juga ya, Allah itu menguji kita itu sebagai bentuk kasih sayang kita. Berdasarkan hadis juga yang artinya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mencintai gitu. Jadi hikmahnya juga pasti banyak. Ketika Allah mencintai kita, pasti banyak hikmah yang terkandung juga. Seperti apa hikmahnya? Kayak kita jadi belajar sabar sama ujian tersebut, terus kita juga jadi bisa lebih bersyukur lagi atas nikmat yang sebelumnya Allah kasih. Jadi lebih banyak bersyukur, lebih banyak juga nanti kenikmatan yang Allah kasih. Berarti kalau misalkan aku diuji gitu, misalkan diuji sama sakit hati atau enggak diuji sama nilai UAS jelek gitu, itu berarti suatu nikmat dari Allah juga. Berarti itu tandanya Allah sayang sama kita juga gitu. Nikmatnya itu berupa kita bisa belajar sabar. Oh, kita bisa. Ya, karena kan kalau yang manusiawi ya, ketika kita ngerasa gak enak atau kita sakit hati, atau itu manusiawi, wajar kita merasakan hal tersebut. Tapi hikmah yang bisa kita ambilnya itu kita bisa belajar sabar dari kejadian tersebut. Okay. Sabar juga kan sebuah nikmat yang Allah kasih. Tidak semua orang bisa merasakan tanpa Allah mengizinkan. Masya Allah. Betul, begitu? Betul. Berarti guys, ingat kalau misalkan kalian diuji juga, mau itu sakit hati, mau nilainya jelek, ataupun apapun itu, berarti ingat kalau misalkan itu tandanya Allah sayang kepada kamu, dan itu tandanya Allah ngasih kamu ujian supaya kamu bisa bersabar terhadapnya. Mudah-mudahan dari ujian itu kalian bisa dapat yang lebih baik lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam Quran, kisah Nabi itu kan ada banyak ya. Ada kisahnya Nabi Musa, ada kisahnya Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad pun juga ada. Nah, kira-kira kisah Nabi siapa sih yang paling banyak di dalam Al-Quran? Jadi kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran yaitu kisahnya Nabi Musa. Disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 136 kali. Jadi Nabi Musa itu diceritakan lebih banyak daripada nabi-nabi yang lainnya.
136 kali guys. Berarti emang banyak banget ya Teh? Iya, banyak banget. Oh, Masya Allah. Kayaknya itu aja sih pertanyaan dari aku. Dan ternyata kalian hebat sih. Bisa menjawab pertanyaan yang kira-kira menurutku aja yang aku kasih pertanyaan ini tuh kayak agak sulit gitu. Tapi kan kalian... Sulit diamalkan sebetulnya. Oh, sulit diamalkan ya. Kalau diucapkan mungkin semua orang juga bisa. Betul. Dan berarti tandanya kalian termasuk dari insan ulil albab. Masya Allah. Mungkin itu aja pertanyaan dari aku sama kalian. Aku terima kasih banyak sama kalian udah nyempatin waktunya untuk aku tanya-tanya. Oh iya, hadiahnya Ya, gimana ya? setelah ini. Oke, setelah ini ya. Bodyguard. Terima kasih. Oke guys, See you next time. makasih. See you next time. Jangan ditutup dulu videonya karena abis ini ada lagi pertanyaan kedua orang lagi. Oke, dah guys. Oke guys, sekarang kita lagi sama kakak Aku Anja. Aku Azri. dan mereka anak dari universitas swasta paling mahal di Indonesia. Oke, boleh tahu dari prodi apa aja? Aku dari prodi Ilmu Komunikasi. Sama, Ilmu Komunikasi juga. Ilmu komunikasi ya, sama. Aku juga ilmu komunikasi, Wah. tapi dari Undip ya. Masya Allah. Dari Undip aku. Oke, katanya UI itu barusan dapat predikat nomor 1 universitas Islam terbaik di Indonesia. Betul. Jadi harusnya anak-anaknya juga harus kayaknya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mau aku tuju mereka. Kalau misalkan nggak bisa, berarti itu tandanya kalian bukan termasuk dari anak insan ulil albabnya. Aduh, berat. Jangan sih. Kayaknya insya Allah bisa sih. Gimana? Kalian siap buat jawab pertanyaan dari aku? Semoga. Bismillah ya. Oke, mungkin nanti jawabnya satu-satu ya, gantian. Oke. Misalkan nomor 1 kamu, nomor 2 kamu. Oke? Hmm. Oke, pertanyaan yang pertama untuk kamu. Apa saja sifat wajib Nabi dan artinya? Aduh, itu mah easy banget ya. Wih, Masya Allah, easy banget. Jadi sifat wajib Nabi itu ada 4. Ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar. Tablik, menyampaikan. Fatonah, cerdas. Dan yang terakhir tuh amanah, dapat dipercaya. Amanah. Gitu. Masya Allah. Betul nggak bodyguard? Betul. Oke, betul. Nanti kalau misalkan bisa jawab semua, nanti aku kasih hadiah. Menarik. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa sih pengikut Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Islam? Sebutkan 5 aja deh. 5. Ya, 5. Nggak kurang banyak nih. Ush. Aduh. Makanya kami tuh jangan ditantang ya. Oke, jadi pengikut Nabi Muhammad yang awal-awal itu namanya Sabiqunal Awalun. Yang 5 orang itu yang pertama ada Khadijah, istri Nabi Muhammad yang pertama. Terus ada Abu Bakar, sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, sama Zaid bin Harisah. Oh, Masya Allah. Satu lagi dong, siapa? Rahasia. Oh. Oke, betul gak bodyguard jawabannya? Betul, Masya Allah. Ternyata bener ya anak-anak UI emang tingkat kepintaran Islamannya tuh tinggi banget. Bahkan aku aja kayaknya ada beberapa soal yang nggak tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kamu. Siap ya? Siap. Harusnya siap. Katanya kan mau ditantang. Di mana aja kita bisa tahu kisah-kisah Nabi dan Rasul? Oke, jadi kita tuh bisa mengetahui kisah hidup Nabi dan Rasul tuh dari berbagai sumber, seperti Al-Quran ataupun hadis, atau juga buku sirah-sirah nabawiyah yang tersebar yang ada di toko-toko gitu. Salah satunya itu kayak karya dari Ibnu Ishaq. Nah, kita bisa pelajari di situ. Ataupun kalau mau pakai karya-karya pencipta lainnya juga bisa banget, tinggal disesuaikan aja. Berarti emang dari Al-Quran, terus dari hadis, dan juga dari kisah-kisah buku ya, buku sirah nabawiyah gitu ya. Siap, bener banget. Masya Allah. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dan pastinya bakalan lebih sulit ya. Siap-siap Azri. Aduh, Iya, kamu ya yang jawab ya. Iya. Oke, pertanyaannya, di mana Nabi bersembunyi ketika dikejar oleh pasukan kafir Quraisy ketika hijrah? Dan kira-kira ada nggak sih kejadian yang aneh di situ? Guanya namanya gua
Guairah apa Guasur ya? Guasur, namanya Guasur. Betul, Jadi ya. Nabi sama Abu Bakar hijrahnya terakhiran, dikejar orang kafir, terus mereka bersembunyi di dalam Guasur itu. Nah, sebenarnya orang kafir Quraisy itu juga udah nyampe di depan Guasur gitu, nyari-nyari Nabi Muhammad sama Abu Bakar mau ditangkap. Tapi ternyata Allah memberikan mukjizat, ya memberikan pertolongan dengan cara di mulut Guasur itu Allah kasih sarang laba-laba, dan di atas mulut guanya itu Allah kasih sarang burung yang udah bersarang di atas itu. Otomatis guanya kelihatan gua lama yang nggak berpenghuni, nggak akan ada yang masuk ke sana. Kalau ada yang masuk ke sana, otomatis sarang laba-labanya udah rusak atau burungnya juga udah pergi, nggak mau bersarang di situ lagi. Jadi akhirnya orang kafirnya nggak tahu kalau ada Nabi Muhammad di situ, pergi, nggak jadi ditangkap, selamat. Oh gitu, ya Masya Allah banget ya. Berarti pertolongan Allah ini akhir-akhir ya. Kayak misalkan detik-detik akhir, ketika emang udah di depannya, di depan mata kayak Nabi sama Abu Bakar, di depannya udah ada pasukan kafir Quraisy, tiba-tiba ada aja pertolongan Allah tuh kayak sarang laba-laba. Dan otomatis mungkin kalau misalkan kita jadi kafir Quraisy ya, naudzubillah, tapi ketika kita di posisi seperti itu, mungkin kita juga ngiranya gue yang nggak berpenghuni lah, gue yang banyak binatangnya lah di situ ya. Iya, kayak nggak ada orangnya lah intinya. Oke, Masya Allah, ternyata bener semua guys jawabannya. Alhamdulillah. Ternyata bener ya, emang anak UI itu keislamannya di atas rata-rata. Masya Allah, amin, amazing. Jadi memang benar Universitas Islam Indonesia bukan seperti kata orang Universitas Insya Allah Islam. Ini Islamnya beneran guys. Islamnya beneran guys. Nggak Oke. tipu-tipu. Oke, aku ucapin makasih banyak buat kalian semuanya udah bersedia aku tanyain. Next time semoga kita bisa ketemu lagi, dan jangan lupa untuk main-main ke Undip karena nanti insya Allah aku bakalan sambut dan kasih jamuan lah ya. Oke, besok ditunggu. Besok. Oke, makasih banyak ya udah mau ikutan. Oke. See you next time. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah.